Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara merawat atau menservis ringan untuk Vario 125 Fi yang LED ya. Untuk tahap pertama, bongkar dulu box filter, kemudian bongkar jok atau bagasi. Setelah itu bongkar bodi depan jok atau depan bagasi ya. Maaf videonya agak keskip ini karena kesalahan teknis, jadi kalau mau ulang kembali motor tuh terlanjur udah selesai, jadi maaf ini agak keskip ya. Kita langsung aja ya, mulai tahapan dari kita bongkar throttle bodinya dulu. Kalau ini yang namanya throttle body ini ya guys ya, jadi ada dua baut manifold dengan kunci 10 biasa, pakai T ya, biar agak gampang, lebih gampang ya. Kemudian kita lepas bagian baut yang mengarah ke klem karet fil pakai obeng, kendorin aja. Kemudian kita lepas satu selang jalur bensin, terus soket-soketnya ada soket injektor, soket sensor TP, ada berapa soket ya, ada 3 lah kalau nggak salah, ada 3 ya. Kemudian kita lepas satu persatu kabel gas, murnya pakai kunci 12 ya, kendorin aja yang agak kendor gitu, jadi nggak perlu dicopot, tapi dikendorin aja, terus tarik dikit, keluarkan. Kemudian lanjut kita proses pembersihan throttle body ya. Simple aja, nggak usah bongkar semua, langsung aja. Untuk membersihkan waktu juga karena kerjaan masih banyak, jadi saya persingkat aja ya. Kebetulan cleanernya yang punya motor bawa sendiri, mau dihabisin satu botol boleh gitu, jadi bersihin totalitas. Kalau biasanya saya satu botol cleaner ini bisa untuk 3 atau 4 motor ya. Kalau ini kebetulan orangnya bawa sendiri, jadi mau dihabisin sekalian nggak apa-apa, juga lebih enak pekerjaannya ya. Untuk satu botol yang membersihkan yang tadi box filter karena agak sangat kotor sekali, jadi saya bersihkan pakai cleaner itu. Kalau throttle body paling melepas bagian itu yang namanya bagian baut setelan stasioner ya, lepas aja, cuman satu itu. Selebihnya saya semprot-semprot aja seperti ini ya. Setelah dirasa keraknya udah luntur semua, pastikan setiap lubang-lubang yang terlihat kita semprot aja, karena pakai cleaner jadi lebih mudah guys. Setelah itu kita sediakan bensin itu ya, bensin untuk membilas, supaya, karena kalau cuman cleaner doang biasanya nggak, bersihnya kurang. Jadi kalau cleaner fungsinya buat merontokkan kerak-kerak itu, sisa-sisa pembakaran yang hitam-hitam. Kalau bensin fungsinya buat membilas. Kalau motor karbu cukup pakai bensin doang ya,
Tapi kalau motor injeksi seperti ini, karena partnya agak rumit juga, jadi membutuhkan tingkat bersihnya yang maksimal juga. Jadi memang mengusahakan pakai cleaner itu ya, cleaner injektor, supaya kerak-keraknya luntur semua sampai ke dalam-dalam lubang. Ini yang namanya baut setelan angin ya. Jadi itu biasanya berkerak tuh yang ujung. Sangat mudah ya guys, kalau pakai cleaner itu semprot langsung bersih. Pastikan pengeringan ya. Setelah kering semua, kita bisa langsung pasang kembali. Proses tahap pemasangan, di situ ada fiber ya, fiber di antara head sama manifold. Saya kasih lem dikit, maaf lupa ngevideoin pakai lemnya. Pokoknya pakai lem aja sedikit lah ya, agak tipis-tipis, pencegahan aja supaya nggak terjadi kebocoran. Sebenarnya sih masih ada sealnya, jadi cuman biar mantep aja. Tahap awal pertama pasang kabel gas satu persatu, kemudian kencangkan ya pakai kunci 12 tumurnya. Teknik ini buat mempersingkat pekerjaan kita guys. Kalau pekerjaan banyak, kita deadline ya, yang penting hasil. Kalau lagi nggak banyak pekerjaan sih bisa dibongkar semua, tapi kayak kalau hasil insya Allah sih sama aja guys, cuma terlihat totalitasnya ya emang bongkar semua satu persatu komponennya. Ini yang simpel-simpel aja guys ya, karena ini motor juga hanya proses perawatan saja, bukan perbaikan ya. Jadi teknik seperti ini hanya udah cukup. Oke, kemudian tahap selanjutnya throttle body masukkan ke karet filter. Setelah terpasang karet filternya, posisikan intake manifold ke lubangnya. Bautnya ada 2, pakai kunci 10. Setelah terpasang dan dipastikan kekencangannya, pasang selang bensinnya. Itu ada klipnya yang putih, kalau nggak masuk atau sulit masuknya bisa ditekan sambil dimasukkan selangnya. Kalau terasa udah masuk, klip putihnya itu balikin lagi ke atas. Setelah semua terpasang rapi dan dipastikan nggak ada yang terlupa, oh iya tadi yang baut karet filter ya, pastikan baut karet filter udah dikencangkan. Kemudian kalau sudah semua terasa udah kencang semua, hidupkan motor. Sembari motor hidup, kita pasang box filternya, kemudian rasakan stasioner gasnya udah enak apa belum. Kalau stasioner belum pas atau masih ketinggian atau masih kekecilan, bisa di setel lewat sini guys. Ini baut stasioner ya. Kalau untuk misalkan stasioner terlalu tinggi, tinggal putar ke dalam searah jarum jam ya. Kalau misalkan stasionernya terlalu kecil, bisa digedein, putar lawan arah jarum jam. Simple itu aja guys.
diputar sesuai selera, karena kalau standar pabriknya stasioner kurang lebihnya di angka 2000 rpm ya, tapi kadangkala si ownernya kepengennya agak kecil gitu, jadi ya sesuaikan aja yang senyamannya aja, seenaknya aja guys. Setelah itu jika lo udah memastikan semuanya nggak ada yang terlupa, kita lanjut pemasangan bodinya bertahapnya, dari bodi yang depan bagasi, kemudian baru bagasinya. Jadi kalau pemasangan bagasi itu sesi terakhir guys. Kalau pasangnya bagasi dulu, nanti biasanya sulit. Kalau masang yang cover yang depan bagasi itu agak susah. Jadi kalau tahapannya pasang dulu cover depan bagasi itu, kemudian baru yang terakhir bagasinya guys. Dan di situ ada kabel full pump yang mengarah ke tangki itu. Sebelum dikencangkan baut, pastikan posisikan kabel itu jangan sampai terjepit ya. Untuk bagasi bautnya hanya 3, kunci 10 semua, 2 di belakang, 1 di depan. Yang 2 belakang sama yang 1 di depan agak beda. Terus setelah itu kita tes kembali. Setelah itu merasakan, nikmati sensasinya sebelum diservis dan sesudah diservis. Oke, cukup sekian konten kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan konten berikutnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe juga ya, like juga, komen juga. Kita tetap berbagi pengalaman guys.